Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. selamat siang. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bayu dengan kesibukan Bapak, dengan begitu banyak kegiatannya Bapak masih bisa meluangkan waktu untuk berbagi informasi kepada kami dan adik-adik mahasiswa. Untuk pertama saya memperkenalkan dulu profil Bapak Bayu. Jadi biar adik-adik kita ini tahu siapa Pak Bayu ini. Ya. Nah, nama lengkap Bapak Bayu adalah Muhammad Bayu Nugraha seperti bisa dilihat di nama beliau di Zoom ini. Kemudian keseharian beliau adalah pendidik atau pengajar guru di SMA 2 PPU, benar ya Pak Bayu ya? Kemudian juga salah satu dari Google Master Trainer Kemendikbud, ya Pak ya. Jadi beliau ini sangat sibuk. Kemarin ini Senin sampai Kamis Pak ya. Kegiatannya Iya, padat sekali. Alhamdulillah bersyukur sekali beliau masih bisa menyempatkan waktu untuk kita berdiskusi atau artinya silaturahim lah kepada kami dan adik-adik mahasiswa. Kemudian adapun maksud dari tujuan kegiatan ini Bapak Bayu saya jelaskan dulu. Jadi adik-adik mahasiswa kita ini untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran sudah mendapatkan teorinya. Bagi apa itu belajar, apa itu pembelajaran, kemudian bagaimana belajar matematika dan pembelajaran matematika, bagaimana motivasi siswa, sampai dengan kurikulum mereka sudah dapat semua. Jadi maksud saya untuk yang sekarang ini adik-adik kita ini langsung berkomunikasi dengan praktisi pendidikan atau guru-guru yang berprestasi, sehingga adik-adik mahasiswa kita ini mengetahui secara real sebenarnya seperti apa sih kejadian di lapangan seperti itu. Seperti itu Bapak Bayu mungkin tujuan dari kegiatan ini. Kemudian untuk sistemnya nanti saya sepenuhnya menyerahkan langsung ke adik-adik mahasiswa kita dan mereka ini sudah membuat pertanyaan Bapak Bayu tentang dari bagaimana kesulitan belajar matematika itu untuk di sekolah Bapak ya. Jadi apa yang terjadi di sekolah Bapak mungkin Bapak bisa sampaikan dan barangkali ada ide-ide atau penerapan dari Bapak Bayu selama mengajar matematika itu bisa disampaikan pada kami. Jadi iya. seperti itu kegiatan ini itu seperti itu intinya Bapak Bayu ya. Dan juga saya mohon izin Bapak Bayu ini saya rekam ini kegiatan ini uh, untuk dokumentasi kita. Jadi Iya, Pak. untuk selanjutnya saya serahkan kepada siapa dulu Kevin. Ini Kevin ketua tingkatnya Bapak Bayu. Ya, baik, Pak. Uh, Ini langsung mulai saja ya, Pak. Ya silakan silakan. Baik. Eh, Baik, terima kasih kepada Bapak Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami, yaitu kelompok B, belajar dan pembelajaran pendidikan matematika kelas B angkatan 2020. Jadi untuk kesempatan hari ini, kami juga berterima kasih kepada Bapak Muhammad Bayu Nugraha selaku narasumber kami untuk wawancara mengenai belajar dan pembelajaran matematika yang ada di sekolah Bapak. Baik Pak, untuk sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, yaitu saya Kevin Eliasar Greas, selaku ketua kelompok dari kelompok B untuk belajar dan pembelajaran pada narasumber kali ini. Baik Pak, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke pertanyaan, di mana yang pertama yang ingin kami tanyakan yaitu dari faktor-faktor yang memengaruhi belajar matematika di sekolah Bapak. Di mana pada faktor-faktor yang memengaruhi belajar ini itu terbagi menjadi 6 bagian. Ada intelijensi, perhatian, minat dan bakat, rasa percaya diri, kesiapan dan kematangan. Baik, yang pertama itu pada intelijensi Pak. Nah, pada intelijensi
pasti setiap murid memiliki intelijensi yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi masalah perbedaan pemahaman matematika pada setiap murid yang ada di sekolah Bapak? Baik, terkait tentang intelijensi ya. Kalau biasa dilakukan sih kalau dalam keseharian, biasanya kita kalau setiap memulai pembelajaran atau materi yang baru, itu biasanya kita kan kita adakan dulu pretest ya. Kita adain dulu pretest, kemudian dari pretest itu kita bisa ngelihat sejauh mana kesiapan anak-anak untuk melaksanakan atau mengikuti pembelajaran yang akan berlangsung. Nah, bagaimana cara mengatasi perbedaan itu kalau di apa sih di masa saat ini kita lebih cenderung ke eranya itu sudah bukan lagi era kompetisi ya, karena di pembelajaran sekarang itu kita sudah tidak lagi mengenal namanya kompetisi, tetapi yang kita titik beratkan itu adalah mengenai kolaborasi. Nah, dari kolaborasi ini berarti kita menyiasatinya gimana, kita bisa tuh dibikinkan kelompok-kelompok belajar berdasarkan dengan kemampuannya. Jadi kalau misalnya ada siswa yang lebih mampu, itu akan dikelompokkan dengan siswa yang kurang mampu dalam hal intelijensi ya. Nanti di sana mereka terjadilah kolaborasi antara yang yang gampang paham dengan yang tidak paham. Karena kalau misalnya kita ngelihat nih, kalau kita kita mengikuti waktu yang tersedia, itu kalau kita ngikutin harus satu-satu itu tidak akan tercapai gitu. Apalagi kemarin di 2 tahun ini kan kita mengalami masa pandemi ya. Itu mungkin cara mengatasinya kalau berdasarkan pengalaman yang dilakukan. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Lalu pada bagian perhatian, bagaimana cara Bapak dapat mengetahui siswa yang memperhatikan materi mengenai materi matematika yang Bapak ajarkan di dalam kelas, Pak? Oke, kalau masalah perhatian, kalau kita ini kan kalau kita berkaca dari dua tahun ini tentang masa pandemi ya, masa pandemi kan kita melakukan pembelajaran tidak langsung, tetapi melalui alat lain gitu, atau antara kita melakukan pembelajaran itu kebanyakan asinkronus dan sinkronusnya. Kalau sinkronusnya kita menggunakan Meet, biasanya kalau di sekolah itu Google Meet, kemudian asinkronusnya kita menggunakan Google Classroom. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, kelihatan banget apalagi kalau masa-masa pandemi ini kelihatan banget mana siswa yang perhatian, mana yang enggak. Contohnya karakter siswa, terutama di daerah Bapak itu di Penajam Pasir Utara itu, kelihatan banget yang mana sih yang beneran serius belajar sama yang enggak gitu. Contohnya saja kalau misalkan kita lagi kegiatan Meet gini, atau pembelajaran secara online seperti ini, siswa itu tidak semuanya hadir. Nah, kita juga tidak bisa langsung tidak bisa langsung mengatakan bahwa anak ini tidak perhatian atau enggak gitu. Karena kembali lagi, kalau kehidupan di daerah kabupaten, tidak di kota besar itu, yang menjadi masalah juga salah satunya adalah masalah jaringan kadang ada lancar, kadang enggak gitu. Apalagi yang anak-anak yang tinggalnya di perusahaan yang di atas gitu, di WKP itu, dia terkadang sinyal itu ada atau enggak. Nah, jadi kita lihat dulu di Meet-nya. Di Meet itu juga nanti akan terbagi menjadi 2 kubu nih. Kubu yang pertama adalah kubu yang perhatian. Perhatian itu artinya kalau kita melemparkan pertanyaan atau kita mengajak diskusi, mereka ada umpan baliknya. Sedangkan kelompok yang lain itu biasanya hanya kamera tidak aktif, kemudian tidak ada komentar sama sekali gitu. Nah, dari situ juga kita udah bisa lihat. Kemudian kalau yang sinkronusnya, tetapi yang asinkronusnya itu kita bisa lihat juga dari tugas-tugasnya anak. Kapan sih, siapa siswa yang mengerjakan tugasnya itu tepat waktu, siapa yang tidak yang mengerjakan terlambat, dan siapa yang tidak mengerjakan sama sekali. Jadi kita tidak bisa menutup kemungkinan, apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak siswa itu, terutama di pengalaman di sekolah itu, banyak siswa yang tidak mengerjakan. Itu tadi beberapa faktor karena jaringan atau enggak. Itu mungkin ya
Mas Kevin. Baik, Pak. Selanjutnya di minat dan bakat, bagaimana cara Bapak meningkatkan minat dan bakat siswa dalam belajar matematika, Pak? Oke, masalah minat dan bakat. Nah, sebelum kita masuk ke masalah minat dan bakat itu, lebih kecenderungan biasanya kalau untuk meningkatkan itu, kita kadang lebih banyak sekarang itu kita sudah mulai bergeser nih dari mengejar kompetensi yang apa, kan kita ada target kurikulum ya, ada target kurikulum. Nah, yang sekarang kita kejar itu semenjak semenjak program pemerintah itu berubah, sekarang kan program pemerintah tuh bukan lagi apa yang sekarang kalian dengar pasti namanya Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar. Nah, di Merdeka Belajar itu sebenarnya fokus utama kita itu bukan lagi mengejar target kurikulum, karena kan kurikulum juga saya yakin sih ini masih dalam revisi, mungkin nanti akan keluar kurikulum yang lebih sederhana daripada sekarang. Jadi target sekarang itu anak-anak itu lebih bagaimana kita tidak boleh memaksa anak untuk belajar, itu yang mungkin kalau kita pahami secara bulat-bulat, ditelan bulat-bulat, oh berarti kita nggak boleh dong maksain anak belajar. Bukan itu yang dimaksud dengan Merdeka Belajar itu, tapi lebih cenderung bagaimana sih kita membuat anak-anak itu mau belajar sama kita gitu. Nah, itu yang jadi PR kita bersama nih, terutama adik-adik mahasiswa, bagaimana cara membuat pelajaran matematika itu lebih menarik. Nah, kalau dalam pengalaman yang sudah dilakukan, biasanya sih Bapak lebih melakukan semacam lomba ya. Maksudnya lomba itu kita kayak mainan gitu, kita lempar-lemparan pertanyaan, siapa yang bisa cepat dapat, itu kita berikan poin tambahan. Jadi tidak serta-merta mereka harus mengerjakan tugas yang seabrek gitu. Lebih cenderung sih kalau anak itu lebih menarik ketika kita bikin suatu kayak model lomba gitu. Ayo Bapak punya soal seperti ini, kita tuliskan. Siapa yang bisa dapat poin berapa gitu untuk tambahan nilai ulang. Nah, kalau model seperti itu biasanya di situ juga kita akan lihat nih mana sih siswa yang aktif. Nah, itu akan terangsang, lebih terangsang ketimbang kita hanya ini kerjakan ada 10 soal, satu kelasan kalau harus mengerjakan soalnya itu. Lebih cenderung kita dibikin ke arah permainan atau ini. Gitu mungkin Mas Kevin. Baik, Pak. Selanjutnya di rasa percaya diri, bagaimana cara Bapak untuk menanamkan rasa percaya diri dalam diri siswa? Ya, untuk menanamkan rasa percaya diri itu tadi seperti salah satu yang seperti yang tadi juga kita adain lomba, dan kita selalu menyampaikan ke siswa, ayo jangan jangan malu untuk menyampaikan pendapat. Ingat, kita ini sekolah, tujuan sekolah itu adalah untuk belajar, dan belajar itu adalah kita siap menerima kesalahan yang terjadi gitu. Jadi kalau namanya belajar itu kamu salah, itu biasa karena namanya juga belajar. Sedangkan kalau nanti di kehidupan nyata, nah, itu baru nggak boleh sampai salah, karena kalau sampai salah kan konsekuensinya adalah terhadap hidup kita gitu. Jadi anak-anak kita latih, kalau misalkan ada siswa yang salah misalnya, ayo kita beri apresiasi misalkan kalau kita harusnya kalau benar menjawab dapat 20 poin, karena dia udah berani mencoba, kita kasih misalnya 5 poin saja, itu juga udah meningkatkan percaya diri anak. Nah, pokoknya sekarang itu jangan kita mungkin menghujat atau menjudge anak, wah kamu tuh masa gini aja nggak bisa. Maka kita lebih harus memotivasi anak, gitu aja sih mungkin kalau untuk masalah motivasi, Mas Kevin. Ya baik, Pak. Selanjutnya di kesiapan, itu bagaimana Bapak dapat melihat kesiapan siswa itu dalam mengikuti pembelajaran matematika, Pak? Ya, kalau masalah kesiapan itu gimana ya? Ngelihat itu sebenarnya kesiapan anak itu bisa dilihat dari secara langsung ya. Kalau kita misalkan masuk kelas nih, kalau misalnya kesiapan pembelajaran, kita udah lihat tuh anak-anak itu sudah siap atau belum. Makanya dalam pembelajaran itu penting kita tidak boleh langsung menyampaikan materi pembelajaran. Jadi kalau namanya kita masuk ke pembelajaran, kita harus kayak model pemanasan dulu gitu. Kita nanya kabar atau kita bercandaan dulu sama anak-anak. Ketika anak-anak sudah fokus semua ke kita, baru kita lakukan
pembelajarannya gitu. Kalau untuk kesiapan kita lihat dari situ aja sih kelihatan. Terus juga kalau kesiapan itu kita juga bisa lihat daya tangkap siswa ketika kita menyampaikan materi. Kalau anak yang sudah siap belajar atau dia sudah mempersiapkan pembelajarannya di rumah sebelum kita masuk, mereka biasanya sudah ngantongin pertanyaan-pertanyaan. Misalkan, Pak, kemarin saya belajar, tapi kok untuk materi ini kok nggak paham gimana? Itu Mas Edwin. Baik Pak, selanjutnya yang terakhir itu di bagian kematangan. Bagaimana Bapak mengetahui bahwa siswa itu telah paham mengenai materi yang telah Bapak ajarkan? Oke, masalah paham dan enggak, kita kan udah tahu semua ya pasti. Nah, di pembelajaran itu kan ada terbagi menjadi 3 ya. Di bagian awal, pembukaan, inti, dan penutup. Nah, di bagian penutup itu biasanya selalu ada kesimpulan dan biasanya kayak model kita ngajuin pertanyaan nih sama anak-anak tentang materi yang kita sampaikan sekarang. Nah, disitulah kita bisa menilai selain di ulangan ya. Kalau misalnya di harian itu kita bisa lihat anak-anak itu sudah matang atau sudah ngerti dengan materi yang kita sampaikan itu di bagian penutup sebelum kita memberikan kesimpulan. Kan kita pasti akan ada soal itu kan ada soal untuk latihan di kelas, ada juga mungkin kalian bikin kayak model tugas gitu. Nah, dari kita bisa tahu siswa itu paham atau enggak itu dari bagaimana dia menyelesaikan latihan atau masalah yang kita berikan di hari itu gitu. Dari situ kita bisa lihat, oh, anak ini sejauh mana sih bisa atau enggak gitu. Gitu Mas Kevin. Ya baik, terima kasih Pak untuk jawaban-jawaban dari faktor-faktor yang mengaruhi belajar. Baik, selanjutnya untuk yang faktor mengaruhi pembelajaran saya serahkan kepada Reski Herawati. Baik, terima kasih atas waktunya. Faktor selanjutnya itu faktor-faktor yang memengaruhi pembelajaran. Yang pertama itu faktor pada siswa. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana Bapak mengatasi jika ada siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti alat tulis, sehingga proses pembelajarannya terganggu? Ya, terima kasih. Untuk masalah faktor ekonomi tadi ya, kalau berkaca dari pengalaman di sekolah di SMA 2 Penajam Pasir Utara itu, kami dari sekolah itu sudah mendata ya, kita punya database siswa yang tidak mampu, itu bukan hanya alat tulis saja sebenarnya. Kalau alat tulis itu kita biasanya per 6 bulan itu kita berikan bantuan kepada anak-anak yang kurang mampu. Nah, tapi kan perkara sekarang itu permasalahan mereka untuk faktor ekonomi itu bukan lagi di alat tulis, tetapi di perangkat belajar. Nah, jadi kalau untuk siswa-siswa yang tidak mampu, sekolah itu memfasilitasi misalkan seperti perangkat handphone ya. Kalau misalnya handphone kan tidak bisa difasilitasi oleh sekolah. Jadi siswa yang tidak mampu di sekolah kami itu kami pinjamkan laptop untuk menunjang pembelajarannya. Seperti itu. Jadi ada tim ya di sekolah itu ada tim yang mengukur yang mendata siapa aja sih siswa yang kurang mampu dari faktor ekonomi kurang mampu. Kemudian di situ juga dilihat sejauh mana ketidakmampuannya. Kemudian baru nanti dari program sekolah itu akan menerima bantuan. Jadi kalau untuk masalah alat tulis, bahkan bukan hanya alat tulis saja ya, kalau di sini itu semua bahan mereka untuk belajar itu insya Allah disiapkan oleh sekolah. Paling kalau misalnya ada mereka sendiri itu mereka nambah aja gitu. Kalau misalnya kekurangan apa, mereka akhirnya beli sendiri. Gitu, Mbak Reski. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Yang faktor kedua itu yaitu sarana dan prasarana. Apakah sarana dan prasarana yang di sekolah Bapak itu terpenuhi dalam melakukan pembelajaran? Jika tidak terpenuhi, bagaimana cara Bapak mengatasinya? Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Untuk sarana prasarana, alhamdulillah di sekolah itu semuanya terpenuhi ya. Baik itu untuk siswa maupun untuk gurunya. Seperti misalkan kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan oleh guru untuk mengajar secara daring itu pen tablet ya.
namanya matematika kan nggak bisa tuh nulis pakai mouse, agak susah. Nah, jadi di sekolah Bapak itu setiap guru itu dilengkapi atau difasilitasi oleh sekolah pen tablet. Jadi setiap orang nggak rebutan lagi, pen tabletnya disediakan. Terus kalau untuk yang siswanya yang tadi Bapak sebelumnya sampaikan bahwa siswa-siswa yang tidak mampu itu difasilitasi untuk laptopnya. Terus kalau misalnya permasalahannya adalah jaringan, kan pasti nggak jauh-jauh dengan jaringan internet ya di zaman sekarang itu. Nah, kalau yang di sekolahnya apa di tempat tinggalnya atau dia tidak mampu untuk membeli kuota, kayak kuota itu selain dari kementerian tapi dia dari kementerian kan mendapatkan kuota bantuan tuh. Tapi kan terkadang tidak semua siswa mendapatkan bantuan. Jadi dari sekolah juga kita memberikan bantuan kuota ke siswa walaupun tidak banyak. Nah, kalau tadi yang bantuan dari Kemendikbudnya sudah habis, terus kuotanya juga sudah habis dan juga nggak ada jaringan, biasanya sekolah memfasilitasi siswa itu untuk ke sekolah, di sekolah baru mereka belajar gitu. Alhamdulillah di sekolah juga untuk fasilitas komputer itu memenuhi lah, walaupun kita di kabupaten ada 3 ruangan komputernya gitu. Gitu, Mbak Reski. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan ke Fadia. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya itu mengenai tujuan belajar. Tujuan belajar di sini kan untuk membentuk karakter dan mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana Bapak itu mengidentifikasi bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa Bapak di SMA 2 PPU? Minat dan bakat. Baik. Nah, untuk masalah tujuan pembelajaran kita balik lagi nih. Kalau berdasarkan pengalamannya Bapak tuh sekarang itu Bapak lebih cenderung ke anak itu Bapak tidak memaksakan anak itu harus benar, kan Bapak guru matematika nih, tapi Bapak sudah mulai beralih, Bapak tidak akan memaksakan anak-anak yang Bapak ajar itu semuanya pinter matematika ya, karena memang itu akan sangat sulit sekali. Kita tidak bisa menutup kemungkinan mungkin dari satu kelas yang kita ajar tidak ada satupun yang mau jadi guru matematika. Bisa, itu masih terjadi gitu. Kalaupun ada yang mau jadi guru matematika paling 1 atau 2 gitu ya. Nah, sekarang itu kita lebih nunjukin tadi yang Fadia bilang, kita itu lebih menitik beratkan kepada anak-anak tuh masalah karakter. Itu kenapa sih pembelajaran sekarang itu lebih menunjukkan ke karakter. Itu yang pertama tadi yang Bapak sampaikan, bahwa di dalam satu kelas itu tidak semua siswa itu akan bergelut dengan matematika. Yang kita lihat tuh akhirnya apa? Yang kita lihat itu sekarang bagaimana sih siswa itu kesungguhannya dalam belajar gitu. Atau misalnya kalau di kasus Bapak berarti bagaimana sih kesungguhan anak-anak itu belajar matematika, bagaimana dia ngelihat ketika kita menyampaikan materi dia antusias dan berusaha belajar walaupun pada akhirnya ketuntasan di materi matematikanya itu tidak tercapai gitu. Nah, di situ kita pun tidak boleh menjudge anak ini bodoh gitu. Karena kita nggak bisa yang kita harus sadari gitu bahwa anak-anak itu unik, semuanya unik. Jadi kita juga harus, yang pertama yang biasanya Bapak lihat itu attitude-nya gimana, karakternya apakah sudah tercapai belum karakter yang kita harapkan dari anak tersebut, itu gimana. Terus bagaimana dia tuh rajin nggak sih belajarnya. Kemudian yang ketiga itu kita lihat karakter anak itu kalau secara teori sih begini, tapi kalau kita sudah ngajar itu kita bisa ngeliatin tuh anak-anak, ternyata anak ini kecenderungannya lebih ke misalkan ke olahraga dan semacamnya. Nah, setelah kita udah tahu kecenderungan anak, ya kita hanya mencoba mempush anak itu sampai ke batas minimum, kan ada KKM ya, batas minimum KKM yang bisa mereka kejar gitu. Kita nggak bisa harus, kamu nggak bisa, ayo. Yang penting, jadi tujuan utama belajar saat ini tuh
bukan mereka harus pintar matematika, mereka harus pintar IPA dan lain-lain, bukan itu. Tapi sekarang itu yang lebih dititik beratkan dalam pembelajaran itu, nanti setelah mereka lulus SMA ini, kira-kira mereka bisa hidup nggak? Gitu. Maksudnya hidup tuh, kalau misalkan mereka itu punya satu keterampilan, misalkan anak itu pinter ngegambar tapi matematikanya jelek lah. Nah, kita juga tidak bisa menjudge, kita ngasih nilai di bawah KKM untuk anak tersebut, enggak, karena sebenarnya untuk life skill-nya, untuk dia nanti lulus SMA, dia bisa punya keterampilan, itu sudah dapat, dan kita hanya bisa mendorong anak-anak tersebut, misalnya di matematikanya kurang, kita hanya bisa mendorong anak-anak tersebut untuk berusaha tidak melalaikan tanggung jawab dia terhadap pelajaran kita gitu. Tapi kalau untuk masalah nilai, kita tidak bisa harus mempush benar-benar real nilainya, misalkan KKM-nya 70, kita harus real anak itu dapat nilai 70, enggak. Nah, kita juga dalam penilaiannya kita bisa menggunakan standar deviasi ya, standar norma itu kita kelompokkan nanti anak-anak dengan nilai apa adanya itu, kita kelompokkan siapa yang mendapatkan nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D. Nah, dari situ kita bisa lihat. Jadi paling seperti itu sih dalam kesehariannya, Mbak. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan kedua, setelah mengetahui bakat dan minat dari siswa-siswa Bapak di SMA 2, apa sih bentuk pembinaan dan pendampingan yang Bapak lakukan untuk mendalami bakat dan minat siswa-siswa Bapak? Oke, setelah kita tahu nih bakat minat dari anak-anak, pasti bukan kerjanya itu bukan kerja individu ya, kerjanya sudah kerja tim di sekolah gitu. Kalau anak-anak yang biasanya tuh pengembangan minat dan bakatnya anak-anak itu lebih cenderung di ekskul. Jadi kalau anak-anak yang memang kecenderungannya suka dengan matematika, maka dari sekolah itu diarahkan siswa tersebut untuk ikut ekskul olimpiade matematikanya. Kemudian kalau yang suka kimia gitu diarahkan ke kimia dan lain-lain. Jadi untuk pemolesan anak-anak itu untuk mempertajam hasratnya dia atau kebakatnya dia itu lebih di ekskul. Terus kalau penanganan gimana kita sebagai guru mata pelajaran untuk mendukung itu gitu. Ya kalau misalkan di luar keilmuan kita, misalnya di luar matematika, ya kita lebih cenderung hanya sekadar pendukungan dia dan memberikan semacam dispensasi gitu. Kalau misalnya dia terlambat karena apa, misalnya karena dia persiapan untuk lomba dan semacamnya, ya kita berikan. Terus kalau misalnya yang matematika misalkan, ya kita berikan pembimbingan di luar jam. Misalkan kan kadang anak-anak, ada kan tipe anak-anak yang memang gemar sama matematika itu, dia 2 jam pelajaran di kelas itu tidak akan cukup untuk dia. Akhirnya kadang mereka itu diskusi sama kita tuh bukan hanya di dalam jam pelajaran aja, kadang misalkan waktu di luar istirahat, di luar jam pelajaran dia nanya ke kita, kadang juga sempat kadang ngechat gitu, Pak saya nggak ngerti nih di sini kenapa kok bisa begini. Akhirnya kita bantunya adalah dengan cara kita memberikan pelayanan di luar jam mengajar gitu. Ya walaupun kalau kasusnya di Bapak sih untuk pembelajaran matematika bisa dihitung jari ya, berapa sih yang minatnya memang di matematika, tapi ada sih walaupun tidak sebanyak mungkin di kota-kota besar gitu. Lebih kalau di kabupaten itu atau di sekolah Bapak itu kecenderungan anak itu lebih ke seni, karena memang di SMA 2 itu yang dimodelkan itu, yang ditonjolkan utamanya itu adalah seni. Kita lebih ke seni. Tapi kalau untuk kayak eksaknya itu memang belum terlalu kelihatan. Gitu. Itu Mbak. Ya baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai topik sasaran belajar. Nah, setiap siswa itu kan pasti memiliki hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran. Nah, apa saja sih yang menjadi hambatan-hambatan siswa Bapak dalam proses pembelajaran? Ya, baik. Kalau masalah hambatan ini sudah klasik ya. Permasalahannya dari dulu sampai sekarang itu sama. Permasalahan utama siswa itu terhambat dalam pembelajarannya itu adalah materi dasar mereka itu tidak matang gitu.
Misalkan kita misalkan di SMA itu sebenarnya kan materinya, apalagi di kelas 10 yang Bapak ajar itu, di kelas 10 itu tidak seberat materi-materi di kelas 12 gitu ya. Dan lebih banyak di kelas 10 itu lebih banyak materi-materi yang ada pengulangan sedikit di materi SMP. Nah, tetapi yang jadi masalahnya anak, kenapa sih jadi akhirnya dia tidak bisa dengan materi-materi kelas 10 matematika? Itu masalahnya adalah masalah-masalah dasar. Misalkan anak-anak itu nggak bisa, dia untuk operasi bilangan bulat aja mereka nggak paham. Ada banyak kasus seperti itu. Banyak kasus seperti itu, atau misalnya perkalian yang tidak paham, perkalian materi-materi yang dasar itu yang harusnya mereka kuasai di SD itu berlarut-larut. Akhirnya misalkan anak-anak itu di SD itu nggak tuntas nih penguasaan mereka dalam masalah penjumlahan, pembagian, perkalian, dan semacamnya. Akhirnya dia lari ke SMP. Di SMP itu akhirnya bermasalah juga dengan hal yang sama. Kenapa? Akhirnya materi-materi SMP mereka tidak bisa kuasai secara sepenuhnya karena materi di SD-nya tidak tercapai, tidak bisa gitu. Akhirnya itu bertumpuk, ketemulah di SMA. Di SMA makin bertumpuk, dan akhirnya anak tidak mampu mengikuti pembelajaran, dan akhirnya karena mereka merasa tidak mampu dan merasa sulit, akhirnya mereka malas untuk belajar matematika. Nah, sebenarnya permasalahannya itu untuk pembelajaran itu. Ya, jadi masalahnya itu sebenarnya materi-materi atau harusnya yang materi-materi dasar yang harus mereka miliki sebelum mengampu materi yang akan diajarkan di kelas 10 itu belum terkuasai. Akhirnya di materi kelas 10-nya dia juga tidak menguasai. Akhirnya gitu berlanjut nih dari kelas 10. Nanti di kelas 11 gara-gara 10-nya nggak terkuasai, akhirnya 11, akhirnya dari kelas 11 12, akhirnya sampailah yang di kuliah, apalagi ada yang mengambil matematika. Pasti di situ dosen juga banyak mengeluhkan masalah tersebut gitu. Itu Pak Dia. Siapa tadi? Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi untuk hambatan-hambatan yang dimiliki siswa dalam proses pembelajaran itu mengenai materi dasar yang tidak matang ya Pak. Untuk topik selanjutnya itu akan dibawakan oleh Ardiana Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Dia. Untuk selanjutnya itu topiknya sasaran belajar matematika Pak. Di sini kan sasaran belajar matematika itu terkait dengan bagaimana kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Adapun pertanyaannya itu, apakah semua siswa Bapak itu dapat menyelesaikan tugas yang Bapak berikan dengan baik? Kalau apakah semua siswa itu dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik? Tentu jawabannya tidak ya. Karena tadi kita kembali lagi bahwa setiap siswa itu berbeda-beda tingkat kemampuannya. Tapi apakah siswa itu menyelesaikan tugas? Otomatis kita harus dorong mereka sampai ke titik menyelesaikan tugas. Nah, kan ingat ini kan tugas, dan saat ini adalah bukan lagi ajang kompetisi tetapi ajang kolaborasi. Nah, ketika ada siswa yang memang dia belum menyelesaikan tugas, kita akan dorong, ayo kamu nggak sendirian di kelas ini. Satu kelas itu adalah satu keluarga, apalagi di sekolah Bapak itu mereka akan bersama dari kelas 10 sampai kelas 12 itu mereka akan sama-sama terus. Nah, selalu Bapak sampaikan kepada mereka, ayo nak, kalian ini adalah satu keluarga selama di SMA ini. Nah, kalau misalkan kita harus bedain nih nak, antara apa itu tugas, apa itu ulangan. Ketika kita tugas, apakah memang dilarang untuk berkolaborasi? Maksudnya berkolaborasi bukan contekan tentunya ya. Apakah kalian tuh dilarang untuk saling bekerja sama mengerjakan latihannya? Kan enggak gitu. Yang tidak boleh bekerja sama itu ketika ulangan. Nah, ketika ada siswa yang tidak mampu menyelesaikan tugas itu sendiri, kan kita udah sekarang itu pembelajaran itu nggak pernah kita modelkan mereka bekerja sendiri. Kita harus selalu memodelkan mereka itu bekerja lewat Mohon maaf Pak, mic-nya belum aktif. Kita nggak bisa. Kita sekarang itu di era sekarang itu tidak lagi anak-anak itu bekerja sendiri. Nggak boleh. Kita bikin pembelajaran di kelas, mereka kerjanya sendiri-sendiri. Yang sendiri-sendiri itu mereka ketika ulangan.
Tetapi kan sekarang penilaian itu tidak harus selalu ulangan harian ya. Tapi kita bisa sekarang penilaian itu berupa portofolio ataupun kegiatan proyek dan lain-lain. Nah, ketika pembelajaran itu kita dorong anak-anak itu tidak boleh kerja sendiri. Kita bikin dalam pembelajaran itu kita bikin dia berkelompok. Nah, di kelompok itu harapannya ketika ada siswa yang memang kemampuan di bidang matematikanya itu kurang, itu bisa ditarik sama teman-teman yang lebih mampu. Gitu. Jadi cara mengatasinya sih gitu, Kak Ardiana. Nah, baik Kak, terima kasih jawabannya Kak. Kemudian pertanyaan kedua nih Kak, biasanya materi apa yang paling sulit untuk dipahami siswa dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Oke, sebenarnya kalau untuk karena Bapak mengajar di kelas 10 ya, di kelas 10 anak-anak di kelas 10 itu yang pertama yang mereka anggap sulit, padahal sebenarnya gampang ya, itu materinya nilai mutlak. Nilai mutlak itu sampai saat ini selama Bapak ngajar kelas 10 itu, nilai mutlak adalah primadona materi tersulit yang mereka anggap sulit. Tapi kan padahal sebenarnya nilai mutlak itu lebih gampang daripada sistem persamaan linear 3 variabel kan. Cuma mungkin karena nilai mutlak itu adalah materi baru yang mereka belum pernah pelajari di SMP, itu terasa sulit gitu. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Cara mengatasinya kita bagi nih alokasi waktu untuk materi yang dianggap sulit. Kita kan bisa berdasar pengalaman. Oh, tahun kemarin itu materi yang sulitnya adalah misalkan di babnya nilai mutlak. Berarti ketika kita merencanakan program semester itu kita harus berikan waktu yang lebih panjang ketimbang materi-materi yang lain. Jadi kita ajarkan kepada siswa itu benar-benar per bagian-bagian terkecil. Jadi misalnya mungkin satu hari itu cuma dapat berapa ya udah nggak apa-apa. Kita dapat segitu. Jadi kita ngatasinnya biasanya di alokasi waktunya jauh lebih banyak. Gitu. Kalau misalnya di perencanaan program semester itu kita sudah bikin misalnya 5, ternyata pada kenyataannya tidak 5 kali pertemuan itu tidak juga kena, kita nggak apa-apa, kita nggak apa-apa nambah waktu. Nah, jadi sekarang itu basisnya itu bukan lagi kita mengejar target kurikulum, ya kan? Misalnya kan kelas 10 itu ada 10 bab, kita targetkan 10 bab harus selesai dan mereka harus mampu enggak. Tapi sekarang itu lebih cenderung bagaimana mereka itu bisa mengimplementasikan materi yang mereka dapatkan sekarang. Nah, jadi itu yang lebih di titik beratkan. Kan sekarang juga kalau berdasarkan yang disampaikan oleh kemarin ya ada penyampaian dari sekretaris Disdikpora di Penajam ini. Sekarang itu sudah tidak ada target. Biasanya kan kita mengejar target kurikulum itu tujuannya apa? Tujuannya itu adalah ujian nasional ya. Kita harus materi ini karena di ujian nasional itu akan dibahas. Sama seperti yang disampaikan sama Pak Kuku, mungkin kalian pernah disampaikan juga sama beliau. Kita jangan dulu mengejar seberapa banyak yang harus kita ajarkan kepada mereka, tapi seberapa paham mereka di per itemnya gitu. Kita nggak usah juga ngejar harus 10, karena kalau kita misalkan target kurikulum itu misalkan di semester ini ada 4 misalkan, kita kejar nih 4-4-nya. Yang terjadi apa? Di sininya nggak dapat, di sini nggak dapat. Akhirnya dari keempat itu mereka tidak ada yang mereka kuasai gitu. Nah, sekarang itu lebih cenderung misalkan yang kalau mau nilai mutlaknya kita lihat, tapi kita juga nggak bisa juga harus 100% mereka harus menguasai di sini. Kalau misalnya kita benar-benar harus menerapkan 100% di satu materi siswa itu harus menguasai, kita juga nggak bisa. Tapi kita ambil standarnya dulu nih, misalkan kita targetnya dari 100% siswa itu berapa persen yang kita anggap pembelajaran kita tuh udah sukses gitu, udah mampu. Kalau itu sudah tercapai, baru kita boleh melanjutkan. Gitu kira-kira, Mbak.
Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak yang menjadikan siswa ini terkendala di pembelajaran nilai mutlak apa Pak? Yang pertama, yang ini yang bukan hanya nilai mutlak saja. Semua materi di SMA itu menjadi mereka susah itu adalah mereka tidak menguasai perhitungan dasar. Ya, bagaimana cara mengoperasikan, terutama kan operasi bilangan bulat. Masih banyak siswa di tingkatan ini, padahal tingkatan SMA ya, di tingkatan SMA yang tidak paham antara misalkan 2 ditambah negatif 3 itu sama dengan berapa. Mereka masih banyak yang salah untuk masalah seperti itu. Sedangkan kan ketika kita mengerjakan soal matematika itu adalah bekal kita kan. Kalaupun kita mengerti dengan nilai mutlak, oh ternyata nilai mutlak tuh pokoknya hasilnya kalau keluar dari nilai mutlak pasti hasilnya positif. Tapi kan tidak selalu di dalam nilai mutlak itu angka yang sudah pasti, udah bilangan yang udah ada, tetapi kan kita ada persamaan nilai mutlaknya, pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di dua hal itu mereka harus bisa menguasai dulu dong bagaimana cara mengoperasikan aljabarnya. Mereka ngerjakan gimana, setelah finalnya baru kita bisa menyimpulkan bahwa oh ini hasilnya segini. Nah, yang menjadi permasalahan kenapa mereka tidak paham itu yang Bapak bilangin tadi jauh-jauh hari. Kebanyakan materi-materi dasarnya mereka tidak menguasai itu. Nah, gimana sih? Terus gimana solusinya biar mereka untuk mengurangi itulah? Ya, kita misalkan sebelum kita mulai pembelajaran, kita ada ini mainan sama anak-anak. Kalau sekarang kan banyak media yang bisa kita manfaatkan di internet. Misalkan contoh saja Quizizz ya. Sudah pernah pada mainan Quizizz? Ya, sudah pernah kan? Nah, di Quizizz itu kita bisa nih bikin soal-soal perhitungan dasar, misalnya masalah perkalian, bilangan bulat. Nah, ketika sebelum kita mulai pembelajaran, kita kasih ini, nah, ayo kita lomba dulu siapa yang menang. Misalnya kita kasih hadiah apa. Yang penting ada sesuatu yang sebenarnya anak siswa itu tidak perlu apa yang kita berikan, tetapi kita berikan pengakuan kepada mereka itu sudah suatu apa namanya itu dalam istilahnya itu sudah merupakan membuat mereka akan menjadi percaya diri dan semacam. Misalkan kita nggak bisa ngasih hadiah nih, misalnya nggak bisa ngasih permen atau coklat, cukup misalkan ketika kita adakan seperti itu, kita tunjukkan oh yang terbaik adalah si A, si B, si C, kita panggil ke depan, kita berikan tepuk tangan kepada satu kelasan, itu udah merupakan penguatan positif buat mereka. Jadi penguatan positif itu penting. Nah, jadi seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya saya silakan ke Pak Didi. Baik Pak, untuk topik selanjutnya adalah mengenai faktor pembentuk motivasi. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Bapak memberi motivasi pada peserta didik agar peserta didik mampu mengikuti belajar dan pembelajaran matematika dengan baik, Pak? Oke, kalau masalah motivasi, Bapak itu tipenya suka cerita sama anak-anak. Jadi ketika kita mengajar itu selalu kita selingin dulu nih, atau misalkan kayak tadi kita belajar materi matematika, misalnya contoh saja nilai mutlak ya. Nah, kenapa sih kita tuh harus belajar nilai mutlak? Kita kasih contoh, apalagi kalau kalian aktif di Instagram mungkin atau di Telegram ya, ada yang suka bikin kata-kata mutiara dari matematika, ada yang gabung nggak di situ kita kadang dapat inspirasi tuh, oh kenapa sih kita nyampein ke anak-anak, kenapa sih kita tuh harus belajar nilai mutlak. Nah, dari nilai mutlak juga kita bisa lihat nih, ternyata kita tuh harus seperti nilai mutlak. Kenapa? Apapun yang kita lakukan awalnya, misalkan kita ini yang nakal, misalkan untuk kita tidak, pokoknya yang jelek-jelek, ya kita harus seperti nilai mutlak. Ketika kita masuk ke dalam nilai mutlak, kita akhirnya menjadi orang yang lebih baik. Terus kita nyampein juga ke anak-anak, anak-anak kalau kita misalkan pokoknya lagi ngobrol bebas ya, kadang sih nggak selalu harus ditentukan di awal. Kadang memberikan motivasi anak-anak tuh tidak harus kita memberikan ketika awal pembelajaran, kita memberikan motivasi anak-anak dulu, baru nanti belajar materi, nyampaikan materi. Nggak bisa seperti itu. Terkadang kalau dalam kehidupan nyata
ketika kita ngajar itu kita bisa tiba-tiba nyisipin di depan, bisa nyisipin di tengah ataupun di belakang, atau kadang-kadang mungkin ketika lagi membahas suatu materi kita jeda, kita berikan motivasi kepada mereka, kita berikan pengalaman kenapa sih tidak boleh melakukan itu, kenapa kita harus melakukan ini, kenapa sih kita dituntut belajar matematika, biar mereka akhirnya sadar tujuan mereka belajar matematika itu apa. Kan pasti dong, coba kalau kalian juga nih misalnya, kalian jadi siswa, kemudian cita-cita kalian itu bukan menjadi orang matematika, atau misalkan cita-cita kalian itu adalah sebagai orang seni gitu ya, kan nggak perlu tuh matematika. Mereka akan berpikir, buat apa saya harus susah-susah belajar matematika. Nah, kan terkadang ada tuh pemikiran siswa tuh seperti itu. Nah, kita sebagai guru menyampaikan kenapa sih di sekolah itu kita belajar matematika. Kita jelaskan kalau misalkan yang mau masuk jurusan-jurusan eksak, kenapa matematika itu perlu, karena memang di semua jurusan teknik itu pasti akan belajar namanya kalkulus ya. Yang suka komputer juga jangan salah, komputer itu pasti berhubungan dengan TIK, berhubungan dengan matematika. Di komputer juga ada 2 semester kalau nggak salah belajar dengan kalkulus. Terus bagi siswa-siswa yang nggak suka matematika, nggak masuk ke jurusan-jurusan eksak, kenapa sih belajar matematika? Kita sampaikan kepada mereka. Nah, matematika itu bukan hanya sekedar menghitung 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi di matematika itu kita diajarkan untuk bagaimana berpikir kreatif. Coba kita sampaikan, coba kalian pasti dong ketika kita belajar matematika, kemudian kamu bisa memecahkan suatu masalah, pasti akan ada kebanggaan tersendiri. Pasti kalian juga begitu kan? Ketika kalian belajar matematika, kamu bisa memecahkan yang teman-teman tidak bisa pecahkan, itu merupakan suatu kebanggaan dan rasanya senang banget gitu kan, apalagi kalau menjadi orang pertama yang mengerjakan matematika. Nah, kita sampaikan apa sih tujuannya, kenapa. Makanya kalau yang RPP tipe lama itu kan kita harus menyampaikan nih apa manfaatnya mereka belajar materi yang mereka pelajari, walaupun sama seperti yang kalian rasain, Bapak juga sampai saat ini tidak bisa menjabarkan atau tidak bisa memberikan kepada anak-anak, menyampaikan bahwa kalau belajar ini tuh tujuannya dalam kehidupan nyata itu apa, karena tidak semua, Bapak belum dapat semua pelajaran itu ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Cuman yang harus ya, kalau misalkan kita tidak dapat itu, tapi kita kemas dalam kemas secara kenapa kita harus belajar matematika secara keseluruhan. Itu salah satunya, percaya tidak percaya, orang yang suka matematika itu biasanya daya kreativitasnya tinggi, apalagi kalau sudah terkekan di matematika harus memecahkan masalah ya. Nah, mereka itu akan lebih cenderung mudah untuk memecahkan masalah di kehidupan sehari-harinya. Walaupun basicnya adalah matematika, karena memang salah satu manfaat kita belajar matematika itu adalah itu, bagaimana sih siswa itu diajarkan untuk bertahan. Kan harus sabar ya, ngerjain matematika itu harus sabar, apalagi kalau misalnya ketemu soal yang jawabannya panjang-panjang. Dia diajarkan. Jadi bukan hanya tentang matematika itu adalah matematika, enggak. Di matematika itu mereka tuh diajarkan tentang masalah kesabaran, bagaimana cara menulis dengan rapi, kan kerapihan kan. Coba bayangin ketika kalian misalkan kita sampaikan ngerjakan matematika tapi tulisan kamu nggak rapi, guru kamu bisa nggak menilai jawaban kamu, bisa lompat-lompat dan semacamnya. Nah, di situ juga matematika mengajarkan kita untuk bagaimana menulis secara terstruktur, bagaimana cara menulis yang rapi dalam kehidupannya seperti apa. Pokoknya banyaklah, coba kita gali saja apa aja sih manfaatnya. Dan yang lebih berkesan itu adalah pengalaman pribadi kita. Kan otomatis masalah pengalaman kita lebih unggul daripada siswa ya. Pengalaman hidup atau pengalaman bertemu dengan si matematika ini jauh lebih panjang daripada siswa. Nah, di situ kita bisa ceritakan pengalamannya seperti ini. Bukan hanya, dan juga tidak selalu kita ngobrolin tentang matematika untuk masalah motivasi itu. Kita juga nyampein kepada mereka pengalaman hidup kita yang siapa tahu akan menjadi inspirasi untuk anak-anak. Soalnya kalau misalnya kita bisa nangkep nih, kalau siswa itu merasa termotivasi dengan apa yang kita sampaikan, mereka tuh kelihatan semangat ketika belajarnya juga akan meningkat,
kemudian pokoknya dari wajahnya juga udah kelihatan mereka terasa termotivasi. Cuman ya kembali lagi, namanya mereka itu anak SMA, peralihan ya antara dari anak-anak ke dewasa, dari remaja gitu. Kita harus nggak boleh bosan untuk memberikan motivasi kepada mereka. Bisa saja hari ini termotivasi, besok ketemu udah lupa, kita harus memotivasi lagi. Jadi ya harus sering-sering memotivasi anak-anak gitu. Apalagi terutama anak-anak yang tidak cenderung tidak suka dengan matematika. Kita harus lebih memotivasi mereka. Gitu ya. Lagi? Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, itu apakah Bapak hanya memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang memiliki kemampuan? Contohnya kemampuan dalam berhitung atau kemampuan menganalisis dalam matematika, Pak? Ya, kalau untuk motivasi tentu nggak hanya siswa yang tidak mampu ya, tidak mampu secara materi, tapi kita lebih ke keseluruhan. Nah, terus cuman bagaimana kita menyikapi untuk siswa-siswa yang kurang mampu dalam pembelajaran? Jadi namanya pemberian motivasi itu ada dua jenis ya. Jenis pertama kita sampaikan itu secara umum kepada seluruh siswa. Nah, bagaimana kalau untuk siswa-siswa yang kurang mampu untuk individual? Nah, coba kita luangkan waktu, jadi kita tidak selalu posisi kita tidak selalu di depan. Tapi kita datangin ke anak, apa sih kesulitannya, kita bantuin. Dan jangan lupa kita itu terkadang apalagi kalau misalnya sesama siswa laki-laki lah, kita terkadang perlu memberikan sentuhan kepada mereka. Misalkan kita tepuk, ayo kamu pasti bisa lah. Itu akan sangat bermakna kepada anak. Jadi bukan hanya sekadar ngomong nih, ayo gimana. Nah, kalau misalnya bapak adalah, kan bapak laki-laki, berarti ke siswa yang laki-laki kita tepuk, ayo masa kamu nggak bisa gitu. Kayak semangat. Jadi selain memberikan motivasi secara verbal, kita juga berikan tepukan, karena ternyata tepukan itu kepada siswa, sentuhan kita kepada mereka itu bermanfaat. Itu akan memberikan rangsangan yang lebih baik ketimbang kita hanya memberikan pernyataan secara verbal saja. Kita sebutkan nama, kan verbal aja kita sebutkan namanya saja sama kita, oh hebat ya si A. Nah, kita nyebutkan gitu saja itu udah bisa membuat motivasi belajar mereka berubah loh. Gimana kalau kita sampai kita datangin, kita sampaikan kepada dia, itu akan menambahkan rasa percaya diri dia dan semangat dia untuk belajar. Jadi kalau masalah yang tadi disampaikan sama Fadila, kita memberikan motivasi bukan hanya siswa yang perlu diberikan motivasi saja, tapi keseluruhan. Jadi ada kalanya kita memberikan ke semua, ada kalanya ke individu masing-masing. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Untuk topik selanjutnya akan dibawakan oleh Emilia, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya terkait dengan teori-teori pembelajaran yang berhubungan tentang alat peraga, Pak. Saya ingin bertanya, apakah Bapak menggunakan alat peraga dalam proses pembelajaran matematika, baik itu secara luring atau secara daring, Pak? Untuk tingkat SMA ya, kalau alat peraga secara spesifik itu kecenderungannya Bapak jarang melakukan, karena kalau dilihat dari materi tingkat SMA itu alat peraga itu agak susah yang mengaplikasikannya, atau kita memperoleh alat peraga yang sesuai untuk tingkat SMA itu sangat jarang menurut Bapak. Nah, ini mungkin jadi PR buat kalian para mahasiswa nih. Coba dicari sekarang kira-kira alat peraga apa sih yang sesuai untuk tingkatan SMA, karena kebanyakan kalau yang Bapak perhatikan itu alat peraga itu lebih cenderung ke tingkatan SMP atau SD, karena kan kalau udah SMA itu dia sudah belajarnya tuh dipakai nalar ya. Kecenderungan materi-materinya adalah ngomongin tentang nalar, sedangkan kalau misalkan SD itu kan benda konkret, itu banyak sekali alat peraga yang bisa kita gunakan. Kalau SMP itu udah semi konkret. Nah, di SMA itu kan udah kecenderungannya adalah
pemikiran. Jadi alat peraga apa? Jadi ya paling kita tambahkan kepada anak itu adalah sumber-sumber pembelajaran. Jadi kita selain kita mau menyampaikan langsung seperti ini, secara langsung, kita juga biasanya menyiapkan ke anak-anak itu video pembelajaran kita buat, sehingga kalau misalkan nanti kemudian hari anak-anak itu perlu materi perlu mengulang lagi, mereka bisa mengakses video-video pembelajaran yang sudah kita buat itu. Tapi kalau misalnya penggunaan alat peraga, paling kalau Bapak itu biasanya pakai itu ketika belajar trigonometri. Nah, di trigonometri baru kita pakai alat peraga. Kita bagaimana cara membuat alat untuk mengukur sudut, nanti di situ kita dipraktekkan ke anak-anak bagaimana mengukur gedung atau mengukur pohon, metode apa aja yang bisa digunakan untuk untuk mengukur. Tapi kalau kebanyakan yang materi-materi lain sih hampir jarang menggunakan alat peraga, lebih ke ini video atau sumber belajar. Terus juga sekarang sumber belajar kita tidak harus menjadi sumber mereka belajar, kita hanyalah salah satu sumber belajar mereka. Apalagi anak-anak sekarang ya tinggal cari aja di Google, atau kita berikan nih, nah di situs ini nih ada lab Maya kan, dari pemerintah juga ada yang nyediain namanya lab Maya ya. Kalian bisa lihat di rumah belajar itu ada lab Maya, tapi ya itu kembali lagi untuk tingkatan SMA itu tidak sebanyak tingkatan SD, karena memang mungkin tingkatan SMA kan sudah belajar nalar ya, bukan ini lagi. Itu mungkin Mbak Emel. Baik Pak, tadi kan Bapak telah menyebutkan kalau misalnya alat peraga itu ada untuk materi trigonometri ya Pak. Ketika Bapak menjelaskan atau memberikan alat peraga tersebut, respon dari peserta didik ini seperti apa ya Pak? Apa mereka kesulitan atau mereka bahkan menolak seperti itu Pak? Nah, kalau menolak pasti nggak berani dong. Kalau nolak, ayo. Saya menolak pasti sama gurunya nolak nggak mungkin. Nggak akan mungkin mereka menolak. Kalau di belakang mungkin, tapi kalau secara terang-terangan nggak. Nah, Bapak tidak pernah memberikan mereka alat peraga, tidak. Mereka yang harus membuat alat peraga. Udah besar kok, udah SMA. Beda kalau anak SD dikasihkan ini, nah enggak. Kita kalau misalkan kayak di pelajar materi trigonometri, kita ada di hari, misalkan kita ada 4 pertemuan pertama itu kita ajak mereka untuk membuat alat peraga, membuat alatnya itu. Apa sih namanya itu? Bapak lupa mungkin Pak Kurniawan. Untuk mengukur sudut kan kita pakai bisa bantuan busur, bandulan, sama tali ya, kemudian dikasih sedotan di atasnya untuk mengukur sudut. Nah, membuat itu mereka yang membuat, sehingga mereka yang bergerak. Beda ceritanya kalau kita hanya mengasihkan ini nak alat peraganya, oh gitu aja. Jadi lebih kalau di tingkat SMA itu, mungkin di SMP juga bisa, di tingkat SMA itu lebih cenderung bagaimana mereka membuat gitu. Enggak lagi mereka harus dikasih, tapi mereka membuat dulu, oh ternyata gini kegunaannya untuk ini. Mereka buktikan lagi nanti menggunakan alat ukur itu sudutnya segini, ternyata benar nggak secara real tingginya. Tapi kan kenyataannya itu alat yang kita buat itu tidak bisa dengan tepat mengukur sesuatu ya. Paling juga hanya pendekatan saja. Oh mendekati, oh berarti benar. Namanya juga percobaan ya. Kita coba melakukan berapa kali pengukuran, ternyata kesimpulan akhirnya tidak akan tepat, tetapi oh ternyata dari beberapa kali percobaan ternyata mendekati. Oh dari situ mereka akhirnya paham. Jadi ketika kita memberikan mereka suruh bikin alat peraga, nah, kebanyakan tidak akan menolak. Kebanyakan pasti akan suka, karena tipe-tipe SMA itu jangan hanya diberi, tetapi mereka harus ikut terlibat. Ketika mereka terlibat di situ, mereka nggak akan boring, insya Allah. Gitu. Itu mungkin Amin. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke Kevin. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak untuk semua jawaban yang dari pertanyaan yang telah kami tanyakan ke Bapak. Semoga jawaban dari Bapak mereka tadi untuk dapat menambah wawasan kami mengenai belajar dan pembelajaran matematika yang ada di sekolah Pak. Ya baik, sebelumnya terima kasih pada Bapak Muhammad Nugraha yang telah membersamai kami pada siang hari ini mengenai wawancara dari belajar dan pembelajaran matematika di sekolah. Saya selaku Ketua Kelompok B
belajar dan pembelajaran dari pendidikan matematika kelas B angkatan 2020 kembali menyerahkan ke Bapak Kurniawan selaku dosen pengampu. Ya, terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Bayu, sangat luar biasa sekali ilmu yang kita dapat bersama ini berdasarkan pengalaman-pengalaman dari Bapak Bayu. Sebelum menutup mungkin ada closing statement dari Pak Bayu ataupun pesan-pesan kepada adik-adik mahasiswa kita ini, bagaimana untuk bisa mempersiapkan diri untuk bisa menjadi guru matematika yang artinya profesional lah, sesuai dengan kompetensinya. Silakan Pak Bayu. Baik, terima kasih Pak Kurniawan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita titikberatkan ya, selain kemampuan kita di bidang matematika. Jadi kalau kita sudah menjadi guru itu tidak selalu tentang kita ngomongin matematika gitu. Tapi kita juga harus mengembangkan kompetensi-kompetensi lain, terutama kalau di zaman sekarang ini, karena tujuan pemerintah di masa depan itu adalah kita akan bergeser nih dari pembelajaran tipe yang sekarang itu akan bergeser ke digitalisasi pendidikan. Jadi ke depannya itu target utama dari pemerintah itu adalah digitalisasi pendidikan. Nah, mumpung kalian masih pada di dunia kampus, di kampus itu kan biasanya sumber-sumber informasi itu banyak ya. Banyak, dan kita berkolaborasi dengan teman-teman itu banyak. Nah, coba dari sekarang itu kalian jangan hanya menitik beratkan tentang materi-materi matematika, tapi kita eksplor kemampuan-kemampuan kita di bidang lain. Karena terutama nih saat ini tuh kemampuan IT itu sangat penting banget, apalagi kalau di sekolah. Nah, kalau kalian memang mau jadi guru yang dibutuhkan oleh semua sekolah, pertama yang selain kemampuan dasar matematika itu udah suatu keharusan ya. Nah, tapi di yang lain itu coba kalian kembangkan yang tadi Bapak bilang, terutama IT kalian. Coba Bapak yakin, karena suka tidak suka ya, dan memang kenyataan di lapangan itu anak-anak matematika itu banyak menjadi orang yang dibutuhkan di sekolah, karena salah satunya adalah ke matematika itu punya dia kemampuan IT-nya baik gitu. Akhirnya di sekolah dia akan sangat diperlukan, bahkan ya ada atau tidaknya kita di sekolah itu akan terasa banget. Nah, itu harus diasah lagi dari sekarang. Terus kemudian yang kedua, coba kalian yang tadi yang PR-nya dari Bapak nih buat kalian calon guru di masa depan. Coba deh dari sekarang coba kalian pikirkan kira-kira permainan atau apa yang bisa menarik siswa, tapi itu juga berhubungan dengan pelajaran. Ini sangat penting. Karena apalagi kan sekarang kan kita baru mulai merdeka belajar. Kemungkinan kan ketika kalian menjadi guru, mereka belajar itu sudah menjadi suatu keseharian kita sebagai guru gitu dalam pembelajaran. Nah, coba dari sekarang kalian mumpung masih di kampus, coba kalian pikirin kira-kira apa ya permainan-permainan untuk materi seperti ini dibikinlah materi-materi itu tidak hanya papan tulis dan mengajar, tapi kita kembangkan menjadi suatu entah itu permainan, entah itu apalah yang membuat anak-anak itu tertarik dengan matematika. Mungkin itu aja ya Pak Kurnia. Dua aspek itu perlu kita asah selain kemampuan matematika, kemampuan profesional kita. Terima kasih Pak Kurnia. Ya, terima kasih. Betul sekali Pak Bayu. Apalagi zaman sekarang kan kita akan beralih ke digitalisasi Pak ya. Nah, kalau kita tidak mengikuti, akan ketinggalan kita ya, betul Pak ya. Oke, terima kasih kepada Pak Bayu atas wawasan dan pengalaman dari Pak Bayu kepada kami dan adik-adik mahasiswa. Saya sangat senang sekali ada kalimat dari Pak Bayu bahwa di dalam kelas itu kita tidak boleh memaksakan semuanya siswa itu harus pintar matematika. Tapi kita harus bisa menjadi fasilitator, kita mencari anak-anak kita ini minatnya atau bakat kompetensinya itu di mana. Nah, fungsi kita di situ adalah kita mengarahkan. Walaupun misalnya tidak harus bisa matematika, paling tidak sesuai dengan standar kompetensi masing-masing pelajaran seperti itu, begitu ya Pak Bayu ya.
Kemudian sebelum mengakhiri kita ini dulu foto dulu, sesi foto dulu ya, kita ketinggalan tadi di awal ya biasanya. Boleh Bapak Bayu. Terima kasih Pak Bayu atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Dan saya mohon maaf Pak Bayu apabila selama tadi kegiatan ini ada salah kata-kata ataupun dari adik-adik kita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, Pak Bayu, kapan ini main-main ke Samarinda? Lama kita nggak ngumpul ini. Iya betul. Insya Allah liburan ya. Ini adik-adik mahasiswa, Pak Bayu ini cutting saya dulu ini di S1 nih. Nah, memang luar biasa Pak Bayu ini. Makanya tidak salah saya memilih narasumber ini. Pak Kurniawan yang itu. Nah, itu saja Pak Kurniawan, mohon maaf ya jika apa yang disampaikan kurang memuaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Bayu. Selamat.